Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan kaidah yang kedua, di mana pada kaidah yang kedua ini penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa alasan mengapa orang-orang kafir Quraisy itu mengarahkan ibadah kepada selain Allah, yakni kepada berhala-berhala mereka. Alasan mereka adalah karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ingin menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara, sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas oleh pensyarah yaitu Syekh Shalih hafizahullah taala dengan istilah atau dengan kata-kata bahwa mereka orang kafir Quraisy itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka adalah yakni ilah mustaqillah, sebagai Tuhan yang berbeda, Tuhan yang independen, Tuhan yang yakni menjadi tandingan bagi Allah dengan sebenar-benar tandingan begitu ya. Mereka tidak meyakini berhala-berhala tersebut menciptakan alam semesta. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Akan tetapi ya, mereka mengarahkan ibadah kepada berhala-berhala tersebut itu dalam rangka untuk mengarahkan atau yakni mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi berhala tersebut sebagai perantara yang bisa menjadi sarana atau wasilah untuk mendekatkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena mereka mengharapkan syafaat, mereka yakni mengharapkan berhala-berhala tersebut, nanti berhala tersebut yang akan meminta sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang kafir Quraisy. Jadi meminta syafaat. Kemudian terakhir kita telah sampai pada pembahasan yaitu perkataan pensyarah wa dalilus syafa'ah. Betul tidak? Wa dalilus syafa'ah qauluhu azza wa jal wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dalil bahwa mereka menginginkan syafaat dari berhala-berhala mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata bahwa berhala-berhala ini adalah syufa'a kami di sisi Allah, orang-orang yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ya, jadi ini adalah keyakinan mereka. Ini adalah akidah mereka. Ini adalah niat mereka. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, ya, mereka itu menginginkan bahwa selain Allah itu akan menjadi syufa'a, yaitu sesuatu yang memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Apa itu syafaat? Ini yang akan dijelaskan oleh pensyarah sebentar lagi. Akan tapi di sini ada lanjutannya ayatnya, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, qul atunabbi'unallah, apakah, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian itu akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Yakni apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi sehingga antum sekalian menjadi yakni berani sekali hendak memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Adakah sesuatu yang demikian? Tidak ada. Betul tidak? Ini pertanyaan ingkari. Ini istifham ingkari, pertanyaan yang yakni mengingkari, enggak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Ini adalah
statement yang tegas bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi ini. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta langit dan bumi ini, pencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika mereka mengatakan ini berhala-berhala ini nanti akan menjadi yakni syafi' bagi kami, syufa'a bagi kami, yakni orang yang memberikan syafaat, sesuatu yang memberikan syafaat di sisi Allah bagi kami. Nah, maka kita tanyakan, apakah ada dalilnya demikian? Ataukah antum mengklaim bahwa antum memiliki ilmu tersebut sementara Allah tidak mengetahui hal tersebut? Tidak mungkin, kemungkinan yang kedua, ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan batilnya klaim mereka tersebut. Menunjukkan ya menyimpangnya dan sesatnya pemahaman mereka tersebut. Wasyafa'ah ayyatlubu minallahi azza wa jalla hum al-hawaij. Dan syafaat itu adalah ketika mereka itu meminta dari Allah kebutuhan mereka. Ketika mereka meminta yakni dari Allah kebutuhan mereka, tapi tidak minta langsung. Tidak minta langsung, yakni meminta melalui perantara. Li'anna ma'na syafa'ah ayyadummal matluba minhu talabahu ila talib fayarfa'uhu ila man indahul amr. Yani makna syafaat itu adalah ayyadummal matluba minhu mengumpulkan apa-apa yang diminta, kemudian memintanya kepada talib, kepada sesuatu yang akan minta syafaat, yang akan memberikan syafaat, fayarfa'uhu ila man indahul amr. Kemudian menyampaikan permintaan-permintaan tersebut kepada yang memiliki perkara. Jadi gampangnya kalau syafaat di antara manusia ada 3 pihak. Ada orang yang meminta syafaat, ya, dan ini nanti yang akan menerima syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Nah, orang yang memberikan syafaat ini dia minta kepada pihak ketiga inilah yang berkuasa istilahnya begitu ya. Jadi misalkan biasanya syafaat itu contohnya misalkan kepada penguasa, raja atau presiden begitu ya. Ini syafaat di antara manusia, ada syafaat di antara manusia. Ya, seperti raja atau presiden. Coba bayangkan rakyat biasa punya permintaan kepada raja atau presiden. Kira-kira bisa minta langsung atau tidak? Ya, kalau presidennya atau rajanya atau khalifahnya atau amirnya, penguasanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz, mudah insyaallah. Ini betul tidak? Tapi kalau yakni raja dan penguasa dari kalangan generasi akhir zaman maka susah. Harus menyampaikan permintaan tersebut melalui orang dekatnya raja, orang dekatnya presiden, melalui menteri misalkan gitu ya, atau melalui gubernur atau macam-macam. Alhamdulillah. Ya, kalau kemudian misalkan di zaman ini ada kontak WA khusus, dibaca langsung oleh raja atau presiden, bagus, betul tidak? Berarti nggak perlu yakni perantara. Tapi berapa banyak yang akan mengisi ya atau mengirimkan pesan atau chat tersebut, betul tidak? Pasti pesan kita tenggelam di antara pesan-pesan yang lain. Gimana supaya lebih cepat? Nah, melalui perantara, tetap aja melalui perantara, betul tidak? Setidaknya lebih cepat. Betul tidak? Nah, jadi itu di antara makhluk. Adapun syafaat yang dibahas di ilmu akidah ini adalah yakni syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang bisa mengabulkan permohonan dan permintaan dan doa dari hamba-hambanya. Nah, jadi ketika ada seseorang A misalkan mengharapkan kepada yakni agar B meminta sesuatu kepada Allah, sesuatu kebaikan bagi A gitu ya. Jadi A mengharap agar B meminta kepada B, agar B meminta kepada Allah, agar Allah memberikan sesuatu kepada A. Nah, ini berarti apa? Ini syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Asy-syafi'. Istilahnya asy-syafi', siapa yang memberikan syafaat? B. Yang tentunya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya yang memberi syafaat ini yang memintakan sesuatu tersebut kepada Allah. Siapa asy-syafi' di sini? B. Siapa yang al-masyfu' lahu, yang diberikan syafaat? A, gitu ya. Baik.
Jadi itu makna syafaat. Maka ketika yakni kita bicara pada akidahnya orang-orang kafir Quraisy, kita lihat ternyata mereka konsepnya demikian. Mereka menganggap bahwa mereka kalau berdoa langsung kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yakni pasti mungkin dalam tanda kutip antriannya panjang seperti yang tadi begitu ya, atau dalam tanda kutip siapa ana sangat hina, makhluk yang hina dan seterusnya. Tidak mau berdoa langsung kepada Allah. Mereka menjadikan berhala tersebut sebagai perantara. Kita baik-baikin berhala ini sekarang, nanti berhala ini yang akan yakni menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah mereka. Mereka tidak meyakini berhala ini yang menciptakan alam semesta, benar-benar tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta, tidak. Ya, tapi mereka meyakini berhala ini cuma perantara. Tetapi masalahnya akhirnya mereka mengarahkan ibadah kepada berhala tersebut sehingga pada hakikatnya mereka menjadikan berhala ini sebagai tandingan kepada Allah dalam masalah ibadah. Jadi tidak menjadikan mereka tandingan, tidak menjadikan berhala tersebut sebagai tandingan dalam masalah menciptakan, berikan rizki, mengatur alam semesta, memelihara alam semesta. Ya, mereka tetap meyakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua, yang melakukan hal tersebut, yang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi karena mereka meyakini bahwa yakni supaya berhala ini bisa memberikan syafaat kepada mereka, maka mereka mengarahkan ibadah kepada berhala-berhala tersebut. Maka kita katakan mereka menjadikan berhala ini sebagai tandingan kepada Allah, tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Makanya kita katakan secara umum orang kafir Quraisy memiliki tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Dan cukup untuk dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang musyrik, kaum musyrikin. Taib. Kemudian penulis berkata atau pensyarah berkata, hadza ma'na syafa'ah fa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Inilah makna syafaat sehingga mereka berkata bahwa ini berhala-berhala ini adalah syafaat kami di sisi Allah. Perantara yang menjadi jembatan antara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni yakununa talibina lana ma nurid. Yakni bahwa berhala-berhala tersebut talibina lana ma nurid, akan meminta kepada Allah apa yang kami inginkan. Berhala ini yang memintakan sebagai wakil dari kami, meminta sesuatu kepada Allah untuk memberikan kami apa yang kami inginkan. Itu makna syafaat, betul tidak? Nah, jadi mereka meyakini berhala ini sebagai wakil mereka nanti. Sesuatu yang memuluskan jalan mereka. yakni di akhirat. Wallahu azza wa jalla la yaruddu syafa'atahum. Dan mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menolak syafaatnya berhala-berhala tersebut. Pede sekali, betul tidak? Kalau pakai bahasa sederhana. Ini percaya diri sekali. GR. Ini GR yang merupakan kesyirikan, betul tidak? Allah musta'an. Ya, jadi ini adalah yakni akidah mereka. Li'annahum muqarrabuna indahu. Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini adalah sesuatu yang dekat di sisi Allah. Sesuatu yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sini kita yakni jelas bahwa semua ini diakibatkan oleh klaim mereka yang tidak didasarkan oleh ilmu. Mana dalilnya bahwa berhala-berhala tersebut itu adalah sesuatu yang memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah. Dari mana dalilnya? Tidak ada. Ya. Wa aslu syirkil alam kana fi jami'il fi'at wat tawaif ala ihda jihatain. Kemudian sekarang pensyarah masuk pada tema berikutnya, bahwa pondasi dari kesyirikan, usulnya kesyirikan di seluruh alam semesta ini, di seluruh dunia ini, itu bisa digolongkan menjadi dua kategori besar. Sebabnya begitu ya. Sebab dari kesyirikan di seluruh alam semesta ini yang terjadi di berbagai manusia, suku, bangsa dan yakni daerah dari zaman ke zaman, itu bisa digolongkan menjadi dua kategori. Ammal jihatul ula, kategori yang pertama, sebab yang pertama, asyirku bil i'tiqadi bi ruhaniyatil kawakib. Kesyirikan yang disebabkan karena meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki ruhaniyat,
Bintang-bintang itu memiliki yakni ruh yang kemudian ruh tersebut menempati berhala yang dibuat oleh mereka, yang berhala ini mewakili bintang-bintang itu, begitu ya. Jadi bikin berhala, dikatakan berhala ini adalah representasi atau bahkan ruhnya bintang tersebut menempati berhala ini. Kama kana syirku qaumi Ibrahim alaihissalam. Atau kama kana syirka qaumi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kesyirikannya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa inna Ibrahim ata ila qaumin ya'budunal aslam allati hiya musawwaratun ala suwari ruhaniyatil kawakib. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu yakni kaum beliau itu beribadah kepada berhala, menyembah berhala yang dibentuk dengan bentuknya ruh-ruhnya bintang. Jadi bentuknya berhalanya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti yakni mereka klaim ini adalah ruhnya para bintang-bintang, bentuknya. Al-kawakib al-khassah allati ya'taqiduna anna laha ta'thiran fil malakut. Yakni bintang khusus yang mereka yakini bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh kepada yakni alam semesta. Abadul asnama awil awthan. Mereka beribadah kepada berhala tersebut li'anna arwahatil kal kawakib tahillu fiha. Bisa dibaca tahillu, bisa dibaca tahullu. Ya, karena ruh-ruh dari bintang-bintang tersebut itu menempati berhala-berhala tersebut. Asyayatinu tahillu fitilkal asnam wal awthan wa tukhatibuhum. Syaitan-syaitan itu menempati berhala-berhala tersebut dan mengajak mereka berbicara. Siapa? Syaitan-syaitan di berhala tersebut mengajak orang-orang berbicara. Jadi sebenarnya itu adalah jin. Yang mengajak bicara itu adalah jin. Akan tapi kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ini yang mengajak bicara siapa? Tuhan kita. Yakni ruhnya bintang-bintang tertentu yang mereka agungkan dan keramatkan. Wa rubbama hassalat lahum ba'du ma yuridun. Dan bisa jadi ya terjadi apa yang mereka inginkan. Bisa jadi ketika mereka meminta kepada berhala tersebut, bisa jadi Allah izinkan bahwa permintaan itu terkabul. Apa ini? Istidraj. Ya, ini adalah istidraj, yakni Allah Subhanahu wa taala menarik mereka secara berangsur-angsur dari arah yang tidak diketahui menuju kebinasaan dan kecelakaan. Mereka tidak merasa bahwa ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meminta sesuatu tersebut, minta kaya, minta jabatan, minta hajat mereka terpenuhi, minta anak, minta jodoh dan seterusnya kepada berhala-berhala tersebut, kemudian ternyata terkabul, ya, maka ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'al amru bi an asyraku. Maka akhirnya karena mereka merasa ini yang mengabulkan adalah berhala-berhala tersebut, ruh-ruh dari bintang-bintang yang mereka keramatkan yang ada di berhala-berhala tersebut, maka akhirnya karena permintaan mereka terkabul beneran, akhirnya mereka berbuat kesyirikan. Wazadu ala syirki ala i'tiqadi anna al-kawakib hiya allati taf'al. Dan mereka bertambah kesyirikannya karena meyakini bahwa bintang-bintang itu itulah yang melakukan itu semua, yang mengabulkan doa mereka dan permintaan mereka. Mereka meyakini bahwa itu bintang-bintang tersebut yang mengabulkan doa mereka. Wa ruhaniyatul kaukab hiyallati tukhatib. Dan mereka meyakini bahwa ruhaniyah dari bintang tersebut itulah yang mengajak mereka berbicara. Ya, bagaimana ini? Yani tertipu. Tertipu oleh jin dan syaitan yang sebenarnya merekalah yang mengajak mereka berbicara. Jin dan syaitan inilah yang mengajak orang-orang tersebut berbicara. Qala azza wa jal nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Ya, kami tampakkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, ya, waliyakuna minal mukinin, supaya dia menjadi orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika kegelapan malam itu mulai meliputi yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, ra'a kaukaba. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, inilah Rabbku. Kemudian sebelum bahas ayat ini, sebentar lagi dibahas rangkaian ayat ini, pensyarah berkata, ini penting, wal ulama ikhtalafu hal kana nadhiran aw munadhiran. Ini penting sekali. Ulama berbeda pendapat.
apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata, qala hadza rabbi, inilah adalah Tuhanku, berkata kepada bintang, ini adalah Tuhanku. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam beneran berpendapat seperti itu? Atau apakah ini cuma untuk berhujjah, sebagai argumentasi kepada kaumnya? Ya, seolah-olah hendak mengatakan ini adalah Robku, tapi nanti setelah bintangnya tenggelam, Anda tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Nah, kemudian bulan, ini adalah Robku. Kemudian setelah bulannya tenggelam, Anda tidak yani falamma afala qala la illam yahdini Rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam itu apakah beneran berpendapat atau cuma dalam rangka munadharah, berdebat dengan kaumnya. Was-sahih alladhi yad'ufu ghairuhu anna Ibrahim alaihissalam kana fi qawlihi hadza rabbi kana munadhiran la nadhiran. Dan pendapat yang sahih, di mana pendapat yang lain itu lemah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini ketika berkata ini adalah Tuhanku, maka beliau itu sedang mendebat kaumnya, sedang menyampaikan hujjah kepada kaumnya, bukan sedang menyampaikan pendapat. Baik. Kita lihat di catatan kaki, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idza za'ama al-khasmu anna al-ma'arif al-mutaqaddimah wajabat ay hasalat bin nazar wal istidlal, fadzalika mukabirun mu'anidun. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau ini Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, beliau menjelaskan bahwa yakni setelah beliau menjelaskan tentang ma'rifah wahdaniyatillah wa rububiyatillah, pengetahuan bahwa Allah itu Maha Esa, kemudian bahwa Allah itu adalah memiliki sifat rububiyah, yakni pengetahuan bahwa siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang memelihara alam semesta? Allah. Siapa yang berikan kita rizki? Allah. Ini pengetahuan ini. Apakah pengetahuan ini terjadi pada seseorang secara fitrah atau secara an-nazar wal istidlal? Secara fitrah memang sudah dari sananya sudah langsung mengakui pengetahuan ini, atau dia mengetahui hal ini setelah melalui kajian dan pembahasan dan penelitian dan pendalilan? Yang mana yang benar? Yang benar yang pertama, bahwa pengetahuan tersebut ada di dalam fitrah setiap manusia. Ya. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu yakni dilahirkan di atas fitrah. Kan tapi orang tuanya yang menjadikan dia yakni Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kita lihat setelah membahas tentang ma'rifah tersebut, apakah itu fitrah atau apakah itu harus didapat dari al-kasab, yakni kasab, yakni mendapatkan begitu ya, harus melalui proses pemikiran dan penelaahan, sebagaimana ini klaimnya orang-orang yang menyimpang. Ini klaim orang-orang menyimpang, ya. Maka beliau berkata, wa idza za'amal khasmu, ketika lawan-lawan debat kita mengklaim bahwa al-ma'arif al-mutaqaddimah, bahwa pengetahuan-pengetahuan yang telah dibahas dari tadi ini, bahwa pengetahuan tersebut itu terjadi dengan nazar dan istidlal, dengan mikir. Nazar ini mikir maksudnya, bukan nazar melihat. Apalagi nazar proses ta'aruf ya, bukan, itu lebih tidak nyambung lagi. Taib. Yani jika lawan debat kita mengklaim bahwa pengetahuan-pengetahuan yang kita bahas dari tadi, yaitu pengetahuan bahwa siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang melihara alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengklaim bahwa pengetahuan-pengetahuan tersebut itu terjadi setelah pemikiran dan penelaahan dan pendalilan, fadzalika mukabirun mu'anid, maka ini adalah ya orang tersebut yang mengklaim tersebut adalah orang yang sombong dan orang yang menolak kebenaran. Fa in ihtajja biqaulihi ta'ala 'anil khalil, kalau dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menukil perkataannya Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba, qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul falamma afala qala la uhibbul afilin, falamma ra'al qamara bazigha qala hadha rabbi.
Ya, jadi setelah kegelapan mulai menggelapi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaukab, melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Hada Rabbi," ini adalah Tuhanku. Diklaim sama orang-orang yang menyimpang, ini berarti apa? Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam masih mikir, siapa Tuhannya, betul tidak? Ini masih mikir, Nabi Ibrahim masih bingung, masih salah-salah. Lihat bintang, "Hada Rabbi." Kan tapi, falamma afala, qala la uhibbul afilin. Kan tapi seketika bintang tersebut tenggelam, maka Nabi Ibrahim kemudian baru berkata, aku tidak mencintai sesuatu yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazigha, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang menjadi terang, muncul dan terang, bukan bintang, bulan ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan muncul dengan terang, qala hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Berarti apa? Ini berarti sudah berubah lagi pendapat beliau. Kata orang menyimpang. Orang menyimpang berkata bahwa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ini masih yatadzabdzab, masih bimbang dan bingung tentang akidah mendasar ini. Ini bukti bahwa akidah mendasar ini didapatkan dari al-kasb wan nazar wal istidlal. Dari mendapatkan bukan secara fitrah, secara fitri, akan tapi secara kasb wan nazar wal istidlal, secara pemikiran dan penelaahan dan pendalilan. Baik, falamma afala qala illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Yani setelah bulan tersebut tenggelam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, seandainya Rabbku tidak memberikan aku hidayah, maka sungguh aku akan menjadi orang yang menyimpang, orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika kemudian malam berakhir, kemudian setelah itu matahari terbit dan menjadi terang, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ini adalah Rabbku, ini lebih besar. Jadi kata orang menyimpang, ini sudah berubah lagi pendapatnya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari tersebut tenggelam, setelah siang berakhir, matahari terbenam, tenggelam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan tersebut. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, ditutup dengan perkataan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati. Aku mengarahkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Aku mengarahkan wajahku dalam keadaan hanif dan aku bukanlah orang musyrik. Dan itu dalil bahwa dari tadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak benar-benar memaksudkan perkataan itu. Pertama, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang-orang yang berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti yang akan disebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qabl. Walaqad ataina, ini setelahnya begitu ya. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qabl. Sungguh kami telah datangkan kepada Ibrahim petunjuknya dari sebelumnya. Yakni beliau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya. Jadi perkataan hadza rabbi hadza rabbi hadza rabbi hadza akbar ini adalah cuma dalam rangka munazarah, bukan dalam rangka pendapat beliau atau keyakinan beliau. Fatilka hujjatun 'alal khasmi la lahu li'annahu law 'arafa bin nazari wal istidlal lama sahha lahu ay yaqula inni bari'um mimma tusyrikun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ayat ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyimpang tadi, ini sesungguhnya sebenarnya adalah hujjah bagi mereka sendiri. Bukan hujjah yang menguatkan mereka, tapi hujjah yang melemahkan mereka. Karena kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui tentang hal ini, bahwa Rabb itu adalah Allah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui hal tersebut dari nazar dan istidlal, dari pemikiran dan penelaahan dan pendalilan, maka tidak mungkin beliau berkata, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan.
Taib, yakni menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tahu dari awal bahwa ini syirik kalau kita mengatakan kaukab ini Rabbi, Qamar ini Rabbi, Syams ini Rabbi. Ya. Inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan tersebut. Yani dengan kata lain, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam rangka munadzarah ketika mengatakan ini. Walam yahkumin nazar wal istidlal. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menggunakan nazar dan istidlal. Wala yaqulu inni bari'um mimma tusyrikun wa inni wajjahtu wajhi wa inni wajjahtu wajhi, tidak diteruskan oleh pensyarah di sini, illa arifun bi rabbih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan perkataan-perkataan beliau, yaitu inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Maka tidak mungkin Nabi Ibrahim mengatakan ini semua kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam arifun bi rabbih, telah mengetahui tentang Rabbnya. Siapa Rabbnya yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana dzalika minal khalil illa birrusdis sabiq alladhi khabaratir rububiyyatu anhu. Ya, maka ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali karena beliau mendapatkan petunjuk dari sebelumnya, ar-rusdus sabiq. Ya, yang mengabarkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi ta'ala, wa laqad ataina Ibrahim rusdahu min qabl. Kami telah berikan kepada Ibrahim rusdahu min qabl. Hidayahnya, petunjuknya dari sebelumnya. Wa inna ma arada bidzalikal qaul al-inkaru ala qaumihi wat tawbiha lahum. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan hadza rabbi, hadza rabbi, hadza rabbi, itu dalam rangka untuk mengingkari kaumnya dan yakni mencela mereka. Idz kanu ya'buduna asy-syamsa wal qamar wan najm. Karena mereka itu beribadah kepada matahari dan bulan dan bintang. Wa ammal jihatu tsaniyah min anwa'ish syirik, syirku qaumi Nuhin alaihissalam. Adapun sisi kedua atau sebab kedua atau kategori kedua dari kesyirikan yang terjadi di alam semesta ini adalah kesyirikannya kaum Nuh alaihissalam. Ini sebabnya apa? Wa huwa syirkum min jihatil i'tiqadi biruhaniyati arwahi salihin. Biruhaniyati wa arwahi salihin. Yaitu kesyirikan dari sisi meyakini yakni keramatnya ruh dari orang-orang saleh. Qala ta'ala wa qalu la tadharunna wa alihatakum wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata la tadharunna alihatakum. Ya, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini mereka berkata kepada sesama mereka, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan Wad, tidak pula Suwa', tidak pula Yaghuth dan Ya'uq dan Nasr. Dan ini telah sudah dijelaskan, betul tidak? Di pertemuan sebelumnya, betul? Yakni bahwa di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yakni ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kaumnya Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah ada kesyirikan sebelumnya. Ada dosa yang dilakukan, ada kemaksiatan yang dilakukan seperti Qabil membunuh Habil. Tapi itu bukan kesyirikan. Semua orang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu memiliki akidah yang benar tentang ketauhidan. Tetapi ini tidak berlangsung ya lama, ya tidak berlangsung lama di sini maksudnya yakni walaupun bisa jadi kita tidak tahu ya berapa lama antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, bisa jadi ratusan atau bahkan ribuan tahun ya, tapi maksud ana tidak berlangsung selamanya. Ketika
di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, pada saat itu ini Nabi Nuh belum diutus untuk menjadi Rasul, ada 5 orang ulama di kaum mereka, di kaum tersebut. Ada 5 orang ulama. 5 orang ini yang namanya disebut di ayat ini, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. 5 ulama ini mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kepada mereka, begitu ya. Tetapi ketika 5 orang ini meninggal dunia, kemudian tidak ada lagi orang berilmu setelahnya, atau sedikit begitu ya. Mungkin ada murid-muridnya, betul tidak? Tapi yang benar-benar berilmu cuma 5 itu, dan semuanya meninggal dunia. Maka akhirnya syaitan membisiki, iblis membisiki kepada mereka, orang-orang di situ, untuk membuatkan semacam tugu, semacam pengingat yang mengingatkan mereka kepada 5 ulama ini. Tugu tersebut dalam tanda kutip tugu gitu ya, atau semacam sesuatu yang memorial begitu ya, pengingat. Dibangun di tempat mereka bikin kajian seperti biasa. Di mana bikin kajiannya seperti biasa, dibangun di situ. Ada 5 ulama, 5 tugu. Tujuannya apa? Iblis membisikkan supaya antum ketika melihat tugu tersebut langsung ingat kepada guru antum ini, kepada 5 ulama ini, sehingga antum semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada futur, begitu ya. Maka akhirnya dibuat. Generasi pertama yang membuatnya tidak meyakini ini berhala. Generasi kedua mungkin masih tidak meyakini. Generasi ketiga mungkin masih tidak meyakini. Tapi setelah generasi setelahnya, maka akhirnya ya, lama-lama orang kemudian menjadikan itu sebagai berhala. Meyakini bahwa kalau kita minta langsung kepada Allah, siapa kita? Kita minta dulu kepada ini. Ini yang nanti menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Dan karena kesyirikan inilah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tauhid, mendakwahkan mereka ketauhidan yang benar. Qad thabata fi sahihil Bukhari min hadithi Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala hadhihi asma'u rijalin salihin kanat fi qaumi Nuh. Telah disebutkan di Sahih Bukhari dari hadis Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadhihi asma'u rijalin salihina kanat fi qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh, yakni orang yang berilmu, ya, orang soleh dan berilmu yang ada di kaumnya Nuh. Wa waqa'a asyirku bihaula'ir rijal li'annahum salihun. Kesyirikan terjadi ya kepada orang-orang tersebut karena mereka adalah orang-orang soleh. Yakni zahirnya orang-orang tersebut, yakni 5 ulama tersebut tidak mengetahui bahwa mereka nanti akan menjadi sesuatu yang disembah. Zahirnya demikian. Karena berhala ini mulai disembah setelah mereka sekian generasi setelah meninggal dunia, betul tidak? Jadi kalau seandainya itu ditanya, wah itu pasti akan mengingkari. Ini sama seperti Nabi Isa alaihissalam, betul tidak? Dianggap Tuhan, akan tapi tentunya Nabi Isa alaihissalam mengingkari sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Maka al-Arab warithu syirka bis-salihin fa'abadu asnaman muta'addidatan wa awthanan. Maka setelah itu yang terjadi kesyirikan tersebut di kaumnya Nabi Nuh, maka orang Arab mewarisi kesyirikan terhadap orang soleh sehingga mereka itu beribadah kepada berhala, ya, asnam wa awthan. Beribadah kepada asnam dan awthan. Ya, maknanya kurang lebih sama, yakni berhala. Wa abadul Lat, dan akhirnya orang Arab beribadah kepada Lat, menyembah Al-Lata. Wal Lat kana qabran tahillu fihi atau tahullu fihi ruhaniyatu dzaka kama ya'taqidun. Al-Lat itu adalah kuburan yang ruhnya Al-Lat itu berada di kuburan ini sebagaimana yang diyakini oleh orang Arab. Ya, jadi sebagian pendapat menyebutkan bahwa Al-Lat itu awalnya adalah orang soleh yang rutin
membuatkan roti atau semacam adonan roti begitu ya, sawiq, kepada orang yang beribadah haji. Karena di zaman jahiliyah ada ibadah haji, itu dari syaratnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika orang soleh ini meninggal dunia, maka sama syubhatnya. Nah, ini supaya mereka semua rindu kepada orang soleh tersebut, berjasa, mereka merasa orang soleh ini sangat berjasa gitu ya, orang soleh, dan Masya Allah, yakni bisa jadi dari hartanya sendiri membuatkan makanan untuk orang-orang yang ibadah haji di situ. Akhirnya mereka membangunkan sebuah tugu atau peringatan gitu ya, atau bahkan kuburannya diletakkan di situ, dan kemudian ada yakni rutinitas dalam rangka mengingat orang soleh tersebut. Nah, lama-lama akhirnya orang-orang Arab setelah generasi berikutnya, maka kemudian meyakini bahwa ini adalah perantara antara kita dengan Allah. Kalau kita minta langsung kepada Allah nggak bisa, maka kita minta dulu kepada Allah. Karena ini orang soleh di sisi Allah. Begitu ya, meyakini bahwa memiliki manzilah yang besar di sisi Allah. Mereka meyakini bahwa berhala ini atau ruh yang berada di berhala ini, atau sesuatu yang direpresentasikan oleh berhala ini, terserah apapun keyakinan mereka begitu ya. Mereka meyakini bahwa ini memiliki manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka beribadah kepada Allah. Wa mathalu alaihi sanaman fasaru ya'budunahu. Mereka akhirnya membuat berhala. Makin besar itu berhala. Mereka membuatnya untuk Allah sehingga mereka menyembahnya. Wa hiya syayatin tatla'ab bihim. Padahal ini adalah syaitan yang bermain-main dengan mereka. Wa kadzalikal Uzza, demikian pula Al-Uzza. Wal Uzza syajarah. Uzza itu adalah pohon. Yang disebutkan bahwa ini ada jinnya, jin wanita, telanjang, yang kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi itu adalah ada jin wanita di situ. Jin wanita itu yang ini berbicara kepada orang, kemudian dalam tanda kutip mengabulkan permintaan orang. Tapi sebenarnya itu adalah makar dari Allah dan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa manat sakhrah, dan manat itu adalah batu. Wa kana inda syajara rajulun salihun yata'abbad. Ya, di sisi pohon, di samping pohon ada seorang soleh yang beribadah. Wa kana inda manat salihun yata'abbad, dan di sisi manat itu ada orang soleh yang beribadah. Jadi awalnya di dekat pohon yang awalnya nanti akan menjadi Uzza, di dekat pohon itu ada orang soleh yang beribadah. Di dekat batu, yang batu ini akan menjadi manat, di dekat batu itu dulunya ada orang soleh yang beribadah. Setelah orang solehnya meninggal dunia, dua-duanya, yang dekat pohon sama yang dekat batu, setelah meninggal dunia, dibuatlah tugu peringatan, ya, di dekat pohon atau di pohon tersebut, di dekat batu atau di batu tersebut. Dalam rangka apa? Untuk mengingatkan kita kepada orang soleh tersebut, kepada orang berilmu tersebut. Ya, kalau kita ingat melihat tugu ini, maka kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, rajin nuntut ilmu syar'i. Tapi setelah generasi berikutnya, lama-lama tugu peringatan tersebut dijadikan sebagai berhala. Lama-lama pohon tersebut kemudian disebut menjadi Al-Uzza, dan batu tersebut lama-lama disebut menjadi Manat. Baik, jadi penyebabnya sama, sebabnya sama. Ya, sejarah berulang. Wa ja'alu salihin wa arwah salihin, mereka menjadikan orang soleh dan ruhnya orang soleh, wal i'tiqad fihim, dan mereka meyakini tentang ruhnya orang soleh tersebut. Wa ja'ala ulaika auliya, mereka menjadikan mereka itu sebagai wali, ya, di sisi Allah. Ja'alu dzalika sababan, mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai sebab likay yarfa'a ulaik al-ahwa'ij lahum ilallahi azza wajalla, untuk menaikkan kebutuhan mereka, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan ruh orang soleh tersebut sebagai perantara. Kalau kita punya permintaan, kita mintanya kepada ruh orang soleh ini yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ta'ammalta halal Arab, kama arada Syekh rahimahullah taqrirahu fi hadhihi al-qa'idah ats-tsaniyah, wajadta anna syirka hasala minal Arab bi unasin kama sayati salihin. Kalau engkau perhatikan kondisi orang Arab sebagaimana yang diinginkan oleh Syekh penulis, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menetapkan kaidah kedua ini, engkau akan menemukan bahwa kesyirikan itu terjadi di kalangan orang Arab karena orang soleh.
karena mereka meyakini dengan keyakinan tertentu kepada orang soleh. Au anna syirka waqa'a bil aliha li ajli talabil qurba wasyafa'ah, atau kesyirikan itu terjadi karena mereka menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan yakni untuk sesuatu itu menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah. La li ajli anna hadhihi mustaqillah laha syai'un minar rububiyyah. Ya, la li ajli anna hadhihi mustaqillatun laha syai'un minar rububiyyah. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala tersebut itu adalah Tuhan yang yakni berbeda, yang independen, yang benar-benar sama atau setara dan benar-benar tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki rububiyah sama seperti Allah Subhanahu wa taala, aulaha syai'un minal uluhiyah al-istiqlaliyah, atau memiliki yakni sifat uluhiyah yang independen sama seperti Allah Subhanahu wa taala. La. Mereka tidak meyakini demikian. Walakin laha uluhiyah ala jihati taba'. Akan tapi berhala-berhala tersebut memiliki sifat uluhiyah secara yakni mengikuti saja. Yakni secara mengikuti saja. Sifat uluhiyah yang utama itu dimiliki oleh Allah, tapi berhala-berhala ini ya cuma yakni mengikuti saja. Karena berhala ini adalah perantara, maka ibadah diarahkan kepada berhala tersebut. Bukan karena berhala ini memang berhak untuk diarahkan ibadah, tapi karena berhala ini yang akan menyampaikan permintaan mereka ke sisi Allah, sehingga berhala ini juga diibadahi. Begitu ya. Jadi tu'batu lakin li'annaha wasitah wa laysat alihah mustaqillah. Mereka berhala tersebut diibadahi oleh mereka, akan tapi berhala tersebut cuma wasitah, cuma perantara, dan bukan alihah mustaqillah, bukan Tuhan yang independen. Walihadza qala azza wa jal aj'alal alihata ilaha wahida. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah berfirman tentang yakni perkataannya orang-orang kafir Quraisy, aj'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad menjadikan alihah yang banyak ini sebagai ilah yang satu? Fa innahum ya'taqiduna anna hadhil aliha wasa'id ala jihatil qurba wasyafa'ah. Mereka ketika mengatakan ini, mereka meyakini bahwa alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak tersebut itu cuma ini perantara kepada Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma meyakini bahwa berhala-berhala ini hanya untuk mendekatkan diri mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang berikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.